Produser dari film Seni Memahami Kekasih, Mbak Susanti Dewi, dan juga sutradara Jaihan Angga. Halo, selamat siang teman-teman semua. Wah, ini thank you Dias, ini tamu-tamu VIP gue ini. Yes, betul. Kenapa? Karena thank you pertama-tama sudah hadir teman-teman semua. Ini aku dengar dari tim Publicis lebih dari 150 media hadir pada siang hari ini. Terima kasih sudah menempatkan. Dan teman-teman, karena teman-teman ada my very important guest, karena suksesnya film ini nanti di tangan teman-teman. Jadi aku harapkan teman-teman bisa menikmatinya, karena ini salah satu film yang kami sangat enjoy membuatnya. Udah lama Idean Pictures, ya mungkin udah setahun ya, kita hampir setahun kita tidak membuat film komedi, dan ini akan menjadi persembahan film ke-8 dari Idean Pictures, dan selamat menikmati. Terima kasih teman-teman media sudah hadir. Film ini diproduksi 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan April Mei. Terus kemudian dengan proses yang sangat panjang karena pertimbangan yang begitu luar biasa, karena bikin film komedi itu nggak mudah gitu. Jadi ini sangat dinantikan, dan ini pertama kalinya saya menyutradarai film untuk industri dengan bahasa Jawa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin kurang begitu paham bagaimana bahasa Jawa, nanti pasti akan ada subtitlenya. Ya, berharap teman-teman akan menikmati bagaimana kekonyolan antara Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasih melalui 2 peran tersebut. Oke. Bahasa Jawa boleh tidak semua mengerti, tapi bahasa cinta. Nah, itu semua bisa mengerti bahasa cinta ya. Lihat kanan kirinya masing-masing. Nah, itu bahasa cinta udah tadi ya. Ya, mungkin tadi kata Dias, kalau mau cari spot yang lebih enak, teman-teman silahkan mundur. Betul. Saat kita mau ngobrol, boleh maju ke depan. Selamat menonton, dan nanti kita ngobrol ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Sandi Dewi dan juga Mas Jaihan Angga. Buat teman-teman nanti jangan kemana-mana, setelah penonton tetap ada di studio ini, akan kita lanjutkan dengan press conference ya. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di kursi-kursi di bagian depan, silakan untuk mendapatkan spot yang lebih nyaman berada di belakang. Nanti pada saat mulai press con, silakan boleh kembali lagi. Kalau gitu, buat teman-teman siap melihat bagaimana lucunya kisah Agus Magelangan dan juga Kalis Mardiasih di film ini. Selamat menyaksikan Seni Memahami Kekasih. Sekali lagi untuk Seni Memahami Kekasih. Wow, silakan teman-teman media yang tadi mengambil spot yang nyaman agak ke belakang boleh bergeser ke area depan, karena kita akan lanjutkan dengan press conference bersama dengan produser, sutradara, dan juga jajaran cast dari film Seni Memahami Kekasih. Tentunya buat teman-teman media juga boleh ambil disiapkan pertanyaannya. Sebelah kanan masih ada beberapa space yang lumayan kosong, Mbak, kalau misalkan di kiri agak padat ya. Oke, buat teman-teman media, langsung aja kita akan mulai press conference ini dari kisah yang sangat luar biasa. Siapa tadi yang relate kisahnya? Banyak ya. Nangis gua. Nangis ya, kenapa? Bener loh, ini luar biasa banget dari teman-teman Seni Memahami Kekasih, Mas Agus dan Bang Kalis. Kita akan undang bersama yang pertama dari produser Seni Memahami Kekasih, Mas Susanti Dewi. Full support dari suami. Selanjutnya sutradara Jaihan Angga. Oke, lanjut kita dari jajaran cast akan kita undang bersama kita. Pertama ada Rizka Syam. Lu bikin gua nangis. Selanjutnya ya. ada Benny Siregar. Gua orang Bugis soalnya. Yusril Fariza. Jawa. Bugis. Oh. Hendro. Kita beda pulau ya. Gua orang Bugis. Gak ada masalah gue. MU dia sebel makanya. Pemirsa subtitle. Selanjutnya ada Inaima. Lanjut ada Desi Genoveva. Ada Siska Saras. Devina Aurel. Siska. Dia sendiri. Iya benar, Siska JKT. Hendro. Kamu JKT kan? Dia cerita yang sangat ringan sama kita ya, pelaku-pelakunya. Kita akan undang pasangan yang paling romantis yang baru aja kita lihat kisahnya. Tepuk tangan untuk Mas Agus Mulyadi dan Kalis Mardiasih. Dan tentunya yang memerankan Kalis dan juga Mas Agus, ini dia
Feby Rastati dan Olang El Gibran. Deket dulu dong sama suami, foto berdua. Foto berdua. Tidak sesuai brief. Ih. Silahkan. Sekali lagi teman-teman boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah kok dong buat teman-teman dari film Seni Memahami Kekasih. Menarik sekali sama bapakmu mau nangis nonton anaknya. Oke, Pak Santi, pertama mungkin langsung ke produser dari Idea Pictures. Keren dari banget film Seni Memahami Kekasih baru aja. Film pertama dari Idea Pictures dan baru aja membuat satu bioskop nih ngerasa kena nggak cuma tawanya, tapi entah kenapa tadi seperti yang salah satu teman-teman kita juga bilang Mas Arul di belakang atau kenapa kita nangis loh, kok nangis? Kok nangis men? Kena segitunya ya. Mas Santi ini gimana sih akhirnya film ini akan tayang untung lu dapat orang jelek yang sangat coba kalau humble yang luar biasa Mas Santi dari kacamata produser, silakan. Thank you Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau menyapa dulu nih teman-teman, pada aman semua ya? Aman kan? Tadi aku mendengar ada yang ketawanya nggak berhenti, tapi terakhir kayaknya lumayan ya. Aduh. Kayaknya agak dalam ya. Mudah-mudahan teman-teman pada suka. Ya kami di Idea Picture sangat menunggu 3 hari lagi film ini tanggal 5 September akan tayang dan bisa ditonton secara publik untuk penonton film Indonesia. Sebelumnya kami udah ada beberapa special screening di beberapa kota dan kami juga mendapatkan penerimaan yang luar biasa ya. Ada beberapa kota dari Magelang, Jogja, Solo, Surabaya dan Jabodetabek. Alhamdulillah rata-rata reaksi yang sudah menonton sama kayak teman-teman tadi. Jadi mudah-mudahan jika teman-teman wartawan juga suka gitu, rasanya senang banget ya. Lihat ke depan. Gitu. Yes. Terima kasih. Yang diharapkan dari Santi dulu yang juga Idea Pictures di momen Indonesia kayak gini lagi seru gitu di luar dengan tontonan yang baru untuk mereka yang fresh tuh seperti apa sih untuk penonton di Indonesia, Mas Santi, silakan. Aku tanya balik ke dia. Kamu nonton tadi kan? Iya, menurut nonton. kamu kita sangat membutuhkan nggak film seperti Banget, Pak. Ya, aku rasa sekarang kan hidup kita banyak tantangan ya tentunya, tapi harapannya dengan hadirnya film Seni Memahami Kekasih mulai hari Kamis besok bisa ya membuat warna-warna kehidupan baru lah, bahwa ya tetap mau bagaimanapun hidup harus dinikmati, harus diperjuangkan gitu kan. Nah, kalau kata Firsa Besar, hidupkan baik-baik saja. Nah, hidupkan baik-baik saja, katakan Firsa. Yes, itu ya. Tepuk tangan untuk Mas Santi Dewi. Terima kasih ke Mas Gihan sebagai sutradara. Mas Gihan, bagaimana mendeliver dari sebuah tulisan Mas Agus dan Bang Ali, cerita yang sangat luar biasa, terus dipresentasikan ke dalam bentuk film dan sangat luar biasa penerimaan ke teman-teman yang baru aja nonton. Mas Gihan, silakan. Sebentar Mas, saya macak dulu Mas ini. Kameranya kan di sini. Terima kasih banyak teman-teman media sudah menonton ya. Ini pertama kalinya saya secara langsung kemudian menyutradarai sebuah film yang berangkat dari benar-benar tokoh gitu, benar-benar tokoh yang memang di kehidupan nyata itu ada gitu, ada, masih sehat walafiat dan bahagia dan sangat bahagia gitu mereka berdua, dan rasanya sangat menyenangkan gitu. Apa namanya, yang kebetulan seusia dengan saya gitu, seusia kan kita. Oh ya, konfirmasi ya. Nah, menurut saya apa namanya kehidupan mereka berdua itu sangat pantas untuk difilmkan, karena kita semua ya seperti kata Mas Agus Mulyadi di quote-nya yang di terakhir tadi film muncul kan, dia begitu gemar membicarakan soal kemiskinan gitu, bahwa ya kita semua miskin gitu dan kita patut merayakan kemiskinan ini dengan film ini. Yes, terima kasih Mas Gihan. Thank you. Kita ke Bang Alis dan juga Mas Agus nih, yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka berdua, ini kisahnya sebegitu luar biasa. Pasti gimana akhirnya, pernah pikiran gak sih sampai ada di titik ini, sampai cerita kalian berdua disaksikan dan bentar lagi seluruh Indonesia loh menyaksikannya? Tentu saja kepikiran ya. Tentu saja enggak. Tapi saya agak gila hormat memang. Jadi gini, saya senang sekali kawan-kawan wartawan di sini bisa menyaksikan ini. Ya, kami membuat film ini kan untuk pilar ekonomi kami gitu. Sedangkan kalian untuk pilar demokrasi kan. Tapi gini, saya senang sekali film ini akhirnya bisa ditonton oleh banyak orang. Saya masih berkali-kali saya kalau ditanya bagaimana perasaan saya sangat senang sekali. Kemarin saya udah bilang saya merasa seperti Habibie kan, karena merasa
kisah cinta saya diangkat jadi film. Tidak, Pak Habibie perlu bikin pesawat dan jadi presiden. Saya cukup kenal Fajar Nugros dan gitu. Ya inilah kekuatan orang dalam, kawan-kawan. Setuju Mas Agus ya. Kisah cinta Mas Agus dan Pak Kal ini setara dengan film Habibie dan Soeharto ya. Mas Yusri yang tolong, Mas Yusri gimana nih Mas Benny nih? Aku mati Mas. Mati. Mas, wah ini udah nyala. Masa Mas Benny bilangnya gitu? Parah, Mike malah dimatiin saya. Saya nggak orasi depan DPR loh Pak. Oke. Terus Mas Agus. Tapi tentu saya berharap kalau saya bilang film ini bagus banget nanti dianggap lip service karena memang kisah saya. Tapi saya berharap teman-teman, saya yakin tadi banyak ketawa. Saya yakin kalau menganggap film ini bagus, sebarkan ke sebanyak mungkin orang gitu. Saya kasih hal yang sangat penting. Ini film memang tentang orang miskin tapi budgetnya cukup besar gitu. Yes. Itu balik modal gitu. Ada harapan kami gitu kawan-kawan ya. Kalau film ini balik modal, kami bisa bikin film lebih bagus lagi. Jadi peran Anda adalah cukup penting untuk kebudayaan kawan-kawan. Kebudayaan kita ditentukan oleh Anda di sini. Jadi saya udah Ini budgetnya besar toh? oh besar. Lah kok saya cuma tukar exposure kayak Lah aku yang tolong tweet Pak. Tapi saya berharap kawan-kawan mau menyebarkan film ini, bahwa film ini bercerita soal orang miskin ketemu orang miskin dan itu perlu disebarkan. Tuh ada ketawa miskin juga ya. Saking relate-nya gitu Mas Agus. Saking relate-nya. 76% masyarakat Indonesia itu menengah ke bawah gitu. Jadi saya sebagai orang yang hidup di zaman FTV gitu, FTV itu kan orang miskin ketemu dengan orang kaya. Orang kota saya itu dulu merasa bahwa menikahi perempuan kaya kota itu mencapai pencapaian sosial gitu. Dulu merasa begitu gitu. Saya sampai berharap semoga bapak saya itu sebenarnya yang miskin itu bilang, Gus, bapak itu sebenarnya orang kaya tapi mengambil miskin. Anda pernah punya imajinasi? Sama, ya saya juga pernah itu. Saya membayangkan bapak saya sebenarnya adalah taipan bisnis yang nah, film ini sebenarnya saya menyadari bahwa film ini memberikan realitas kehidupan asmara sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Ada Rizka Sam, dia cakep sekali tapi di film ini sangat miskin ya. Tampangnya benar-benar seperti sopir truk langsiran Muntilanan. Film ini benar kami mencoba mengeksplor sisi-sisi ketidakmampuan, karena memang di Indonesia banyak seperti itu. Tidak banyak pemuda yang kemudian kalau melamar itu harus dengan pakaian fancy, seserahan dan sebagainya. Makanya di sini ditampilkan orang melamar pakai Daihatsu hijau, ya kan, dengan seserahan yang cuma ayam. Itu terjadi di banyak masyarakat Indonesia dan aku pikir kisah-kisah seperti itu yang harus banyak disebarkan kepada orang-orang. Yes, terus terima kasih Bang Alis. Cerita dong, ini nggak cuma bikin ketawa loh, tapi juga ada beberapa yang tersentuh dan kena dengan ceritanya. Silakan. Ya, saya kira sebagian besar dari kita adalah produk-produk daerah kecil di Indonesia yang pergi ke kota yang lebih besar untuk kebutuhan belajar atau mencari pekerjaan. Di kota kita menerima banyak sekali pengetahuan baru, termasuk kemudian jatuh cinta kepada seseorang. Tetapi seperti sebagian besar orang miskin, jatuh cinta itu bukan hanya untuk kebutuhan kita pribadi. Ada banyak hal-hal yang perlu kita pertimbangkan selain kebutuhan individu kita sendiri. Jadi cerita ini bermaksud untuk menemani teman-teman semua yang sedang memperjuangkan cintanya, yang sudah bertemu pasangan dan selalu masih terus dalam proses untuk saling memahami dan semoga memberi kekuatan ya untuk yang belum dan masih mengalami banyak keraguan untuk memutuskan terus bersama pasangannya. Selamat dong. Thank you Bang Alis. Kita ke Feby Lastani. Feby, tepuk tangan untuk Feby, luar biasa. Tadi di depan kalau Ujat udah nyiapin ya untuk yang 400.000 tadi. Jas hujannya ya. Film ini gimana? Berhasil banget mendeliver bercerita menjadi seorang Kalis di sini. Kamu sangat luar biasa di sini. Gimana yang boleh ceritain, Feb? Ya pertama-tama terima kasih teman-teman udah hadir ke sini. Ya sebenarnya aku deg-degan banget ya. Karena ini pertama kalinya aku main film yang genre-nya
lebih banyak komedinya. Emang banyak romansnya tapi banyak komedinya juga. Sementara aku basicnya backgroundnya bukan komika atau nggak bisa ngelucu sama sekali. Sama aku juga. Lama. Gimana tuh Mas Dewi menurut dirimu Yusri bilang dia bukan? Gimana menurutmu? Gimana nih? Kalau kita ngomongnya bareng, Cie nggak jodoh. Iya, awalnya sih deg-degan. Jadi emang aku berusaha mendelivernya ya senatural mungkin, seapa adanya mungkin, dan sebakalis mungkin sih. Semoga ya teman-teman pada suka. Yes, kisah perjuangan apa yang Feby dapatkan setelah memerankan di bakalis di film ini? Cinta itu seperti apa sih? Berjuang buat latihan misuh, pantura. Marah-marah mulu. Lebih ke arah kayak, Kalisti sebenarnya gampang. Kalau ini kisah percintaannya gampang kalau saling sama-sama ngomong, saling sama-sama komunikasi. Ya itu sih yang titik beratnya film ini ya, emang ada seninya. Kadang ada yang kita nggak bisa omongin ke pasangan, berharap dia ngerti, tapi sebenarnya harusnya diomongin. Jadi ya itu sih. Siap. Itu dia Feby Rastati, terima kasih. Selanjutnya kita ke Elang El Gibran. Tepuk tangan dong untuk Elang El Gibran. Oke, ini bisa beberapa kali kita ketemu dan ini gue bisa bilang ini salah satu penampilan terbaiknya Elang El Gibran. Gue sampai pesona Mas Yo, gue sampai merinding nih lah. Skena Jawa indie tuh kayak gini, Mbak. Yang nongkrongnya di angkringan, jauh dari kerikil kopi shop tuh kayak gini. Skena kopi shop Bantul kan kayak gini. Cocok miskin, Pak. Cocok miskin. Kalau pakai kacamatanya pakai kacamata hitam. Kacamata hitam depan UNY yang dijual 15.000. Gimana lu, gue setuju kan dengan pendapatnya Yusri. Gimana lu bisa memberikan penampilan terbaik pesona mas-mas Jawa seperti yang Feby Rastati bilang, nokat banget Mas Agusnya di lu gitu. ya aku happy meranin Mas Agus Mulyono. Oh, saya juga happy. Bukan, Elang, bukan Mas Agus Mulyono. Sorry jangan dikutip di situnya ya. Agus Mulyadi. Kamu jangan sembarangan ganti nama. Jangan ke politik dulu, Elang. Jangan ke politik dulu. Kalau nyebut nama orang yang benar, Agus Harimurti. Salah, Mas. Jangan semakin dijerumuskan, Mas. Ini kamera semua masih on ini, Mas. Ini semua masih on ini. Nggak mungkin ada yang terus drop itu, enggak. Ini semua terekam, tapi nanti tolong disensor ya. Yang bagian depannya Elang aja yang Benny jangan. Jangan kalau kenapa-napa Benny ya. Lang, silakan Lang. Gimana apa formula lu jadi bisa memberikan penampilan terbaik ya di sini sebagai mas-mas Jawa yang mempesona? Pressure ya. Mas Agus tuh pribadi yang sangat cerdas. Tapi beliau ini sangat simpel dalam berpikir. Awalnya bisa bagus. Jadi aku tuh malah setiap hari aku mengingatkan diriku sendiri untuk sebenarnya Mas Agus ini mikirnya nggak ribet gitu. Orang yang cerdas tapi mikirnya simpel banget gitu. Praktikal, sangat praktikal. Ya aku happy banget terus apalagi di lokasi juga ditemenin terus. Aku setiap apa ya, dari hari pertama selalu nanya, Mas Agus melakumu IP itu jadi ini. Aku pasti selalu tanya dan banyak banget hal-hal yang aku dapat dari Mas Agus juga gitu. Justru malah kebanyakan pas di hari syuting justru. Karena kita ketemunya di kebanyakan di hari syuting. Banyak banget aku dapat hal-hal baik dari Mas Agus, terutama tentang memahami kekasih ini. Gimana sih memahami kekasih Lang menurut Lang El Gibran? Ini lebih pressure lagi. Gimana Lang? Apa? Memahami kekasih seninya gimana setelah memerankan Mas Agus, sudut pandang lo dalam seni memahami kekasih gimana? Karena Elang ini kan terkenal sosok pria yang setia kan, nggak pernah gonta-ganti pacar. Betul. Sangat terlihat ya. Tidak seperti yang saya ketahui ya. Ini Pak dan ini. Gimana Lang? Ada nggak Lang?
masih belum bisa memahami. Habis nonton bisa paham. Siap. Oh itu dia. Tepuk tangan untuk keluarga Gibran, thank you banget. Kita kan sahabatnya Bang Alis yang ada di sini, sahabatnya Kalis. Ada Davina Aurel, ada Siska Naima, dan juga ada Desi yang bersama di sini. Setelah berperan di dalam film ini, Seni Memahami Kekasih. Ya, ini gimana kalian ikut ada di dalam proyek ini masing-masing deh? Dapat apa yang bisa dibawa pulang, karena dari kesederhanaan kedua sosok yang sangat luar biasa ini untuk in real life tuh kan deket banget gitu. Oh, ada persaingan. Kalau ada orang mau jadi langsung dikasih gitu loh. Iya. Kan kamu bisa ngasih juga terus. Ya tapi aku terhalang si Rek Kasam ini. Silakan. Oke, jadi perkenalkan aku Siska Saras. Di sini aku berperannya sebagai Rahayu. Sebenarnya kalau misalnya menjadi sahabat Kalis tuh emang kita segeng. Nah kan? Ini aja. Kamu kemana? Aku mau pergi dulu ya. Jangan pergi dulu. Jadi kita sebagai sahabat Kalis ini bisa dibilang menjadi obstacle atau menjadi rintangan buat Kalis kayak dalam, apalagi Rahayu dalam mengambil keputusan. Ya. Dan aku tuh senang banget bisa berperan sebagai Rahayu, karena menurut aku Rahayu ini juga membawa pesan supaya terutama untuk perempuan-perempuan supaya lebih hati-hati dalam memilih langkah ke masa depan. Jangan hamil duluan ya Dek ya. Jangan ribet. Jangan. Terus milih suami juga yang benar, jangan yang KDRT ya kan. Jadi semoga peranku dan penampilanku di film ini bisa mendeliver pesan yang dibawa oleh film ini ataupun dari Rahayu sendiri. Siap, terima kasih. Devina Aurel, silakan. Halo. Ini kan saya udah ada Mas. Oh iya, aku yang nggak mati. Silakan Devina. Halo semuanya, saya Devina Aurel. Terima kasih banyak sudah hadir di sini, sudah menonton film kami. Kalau aku pribadi, aku sebagai sahabatnya Kalis yang nggak selama yang lain mungkin, karena aku baru ketemu di kuliah. Apa ya yang aku bisa ambil dari sosok Mbak Kalis ini, orangnya dia tahu apa yang dia mau gitu loh. Dan aku sebagai seorang sahabat juga aku belajar juga gitu dari sosok Yana ini untuk kayak ada terus yuk. Kadang itu dengerin aja itu cukup. Kadang nggak perlu yang selalu yang kayak kamu harus gini. Nggak harus selalu kayak gitu. Dan kemarin ternyata aku ketemu nggak sengaja ketemu sama ini ya Mbak Yana aslinya. Oh ada ya. Iya. Terus ternyata dia juga kayak gitu. Awal-awal itu gimana? Kalau cuma awal-awal Tasmania juga awal. Aku ketemu dia, aku seneng kok serius. Ya maksudnya awal-awal tuh ini kan teman-teman di sini itu kan nggak semua orang dari Malang, nggak semua dari Surabaya, ada yang dari Sragen loh ini. Bisa dijelaskan awal-awal cerewetnya sama atau gimana? Oh iya, cerewetnya sama, tingkahnya sama, nasibnya dong yang belum sama. Karena udah bahagia, saya masih nyari. Oh, masih coba memahami. Benar. Terima kasih Devina Aurel. Thank you. Selanjutnya ada Inaima juga. Inaima boleh cerita silakan. Tes. Halo semuanya, aku Inai dan aku berperan sebagai Wanti di sini, dan karakter aku seperti bestinya Kalis ya, bestinya yang selalu ada untuk temennya, dan pastinya itu berbeda dengan karakter pribadi aku ya, agak jauh ya, karena apalagi udah punya anak, dan itu struggle juga sih pasti saat syuting, karena aku jujur gak pernah kayak ada adik-adik kecil gitu, jadi aku merasa wah perjuangan seorang ibu gitu ya, udah punya anak dan juga backgroundnya berbeda dari aku pribadi, jadi itu suatu hal yang baru bagi aku. Dan untuk kayak di syutingnya sendiri, aku backgroundnya nggak bisa bahasa Jawa sama sekali, dan banyak belajar di sini dari cast, dari kru, dari nol lah aku bahasa Jawanya. Dan ya ini aku suka banget ya mendukung bahasa lokal di film layar lebar Indonesia gitu. Terima kasih Inai, thank you. Desi gimana, boleh dong ceritain juga yang bikin itu buat anak bayi ini. Sebenarnya terima kasih buat semuanya yang udah hadir. Aku Desi Genoveva memerankan sebagai sahabatnya Kalis yang bernama Fatima. Ini disclaimer dulu, aku nggak hamil duluan. Ya, hamil aku udah punya suami.
Maksudnya apa? Dan ini bukan opini. Ini kok apa habis main film gitu kan mendalami peran apa gimana gitu. Enggak ya, ora-ora. Nggak ada yang mikir ke situ. Oh, baik takutnya loh. Iya, tapi kalau ngomong gitu aku jadi kepikiran. Enggak. Di sini sih kalau aku sebagai Fatima dan Wati juga sama Rahayu juga ini benar-benar bestinya yang dari kampungnya Kalis kan, yang benar-benar kalau aku sih ngelihatnya belajarnya tuh kita tuh punya sahabat yang bisa punya kesempatan untuk merantau di luar kota, menempuh pendidikan setinggi-tingginya, bukan yang untuk pernikahan dini gitu ya. Jadi tuh kayak pengennya ngelihatnya sih kayak menaruh harapan besar terhadap seorang Kalisnya sendiri sih gitu. Soalnya kan bisa dilihat kalau sahabat-sahabat yang lain kayak kue lagi maaf ya pakai keluar apa namanya pada punya anak semua kan, masih pada kecil-kecil, sedangkan kalau si Kalis sendiri belum, masih bisa punya kesempatan untuk belajar gitu. Dan itu dekat ya dengan masyarakat kita ya. Dari Desi. Terima kasih tepuk tangan untuk Desi. Ada Reska juga. Reska ini yang seni komunikasi nggak cuma Kalis dan juga Mas Agus di sini. Ternyata perannya Reska di sini juga ada part memahami seni, memahami kekasih juga. Ini gimana Kak saat dapat peran ini dipercayakan oleh dari film Seni Memahami Kekasih? Silakan. Apa tadi? Keren seni memahami kekasih. Lagi ini dikasih mic sama dua orang. Jadi kayak ternyata yang seni memahami kekasih nggak cuma peran Agus dan Kalis doang loh, peran kamu juga. Nah, gimana saat kamu ngedapetin peran ini Kak? Awalnya waktu saya dapat peran ini bingung ya, karena jujur peran Akmal itu saya nggak pernah kenal sebelumnya, peran yang mirip dengan sosok Akmal. Cuma di waktu saya sekolah dulu memang ada satu, kalau di Jogja itu bahasanya gento. Apa ya? Ada yang tahu gento? Ya, preman sekolah lah, gitu. Jadi saya kayak reminiscing gitu, oh mungkin kayak gini kali ya karakter Akmal itu seperti ini. Dan waktu itu sharing-sharing juga sama Pak Jehan, dan memang kita ngebentuknya si Akmal ini beneran seperti yang saya pikirin gitu. Jadi gento di sekolahan, terus dia itu yang lebih apa ya, lebih mentingin teman-teman sama komunitasnya lah dibandingin dengan percintaan gitu. Jadi di satu sisi si Akmal ini juga masih nggak ngerti sama sekali tentang seni memahami kekasih itu kayak gimana. Malahan kayaknya dia duluan nih yang sama Rahayu ya. Sampai akhirnya jebol juga kan itu. Sampai akhirnya terpaksa menikah di apa? Hamil di luar nikah, sorry. Dan setelah itu menikah dan punya anak, tapi Akmal sendiri itu belum siap sebenarnya. Setelah menikah pun dia nggak berubah, dia kayak masih lebih mementingkan pertemanan, apa ya, ronda, masih yang wong desa, apa? Mancing, masih ninggalin kewajibannya dia gitu. Bikin knalpot racing. Ya, gitu-gitu. Jadi menarik banget sih di saat dapat karakter Akmal tuh. Dikasih kesempatan, dan Pak Jehan sendiri juga ngasih kebebasan mau dibangun seperti apa karakter Akmal ini, yang penting nggak keluar dari nilai-nilai dan benang merah yang ada di cerita ini gitu. Konfliknya sama Rahayu sama sama satu lagi yang jadi anak Jordan, itu luar biasa. Kalau teman-teman tadi nonton, saya kebawa banget loh. Maksudnya waktu main ada part-partnya masing-masing, tapi ketika kita main sama Jordan itu, namanya Jordan ya, energinya tuh nular banget. Jadi dia kayak ngomong kita jadi ikutan mewek gitu, kayak luar biasa banget sih. Siap, terima kasih buat Mas Reska. Thank you. Selanjutnya kita ke Yusril dan Benny. Gimana Mas Yusril sudah memahami Pak RT? Seni memahami Bapak Kos. Gimana kalian berdua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku mau potong kok takut. Kalau nggak dipotong kok panjang. Tapi kalau kita berdua yang pegang mic ini kok HP-nya pada turun ngapain? Nah, maksudnya ini kita juga butuh exposure sebenarnya. Nah, maksudnya ada yang bisa dikutip gitu loh. Pakai nanya kita itu nggak ada nilai beritanya. Nah, semakin ke belakang kok HP-nya makin turun semua. Nggak pada pengen FYP apa nih? Gimana? Apa pertanyaan Mas Dias? Ikut dilibatkan di film ini untuk kalian berdua, perannya Bapak Kos dan juga Pak RT. Kebetulan kita memang bareng-bareng terus, kita berangkat dari Jogja ke Jakarta merantau, dan casting ini pun bareng-bareng. Benar casting ini bareng ya. Satu gokar waktu itu ya.
Saya sebagai Pak RT waktu itu Yusuf casting sebagai Kalis. Tapi nggak masuk, tapi nggak lolos. Akhirnya Mbak Santi berbaik hati. Ini ada, kamu mau nggak? Kalis kan kamu nggak dapat. Yang peran lain aja. Dia lolos jadi Kalis kecil. Enggak ya? Nggak dapat juga. Kalis kecil kamu nggak dapat ya? Oh nggak dapat. Dapatnya apa? Dapatnya Bu RT. Jadi Mas Jas, tentang kekalahan MU semalam itu kita dari situ. Gak usah. Sepak bola. Seni memahami kasih. Ini mau sepak bola apa politik? Film. Nggak perlu kita ngomongin film aja. Jadi ada gol kedua kita. Gak usah. Apa pertanyaannya Mas? Diajak terlibat dari kisah yang luar biasa ini dari Mas Agus dan juga Kalis, itu gimana? Ini Pak RT dan juga Bapak Kos ini kebetulan adalah karakter yang memang mencontohkan seorang pemimpin ya Benny ya. Pemimpin. Yang gimana tuh pemimpinnya tuh? Yang bijak, yang juga mendengar suara anak-anak kosnya gitu loh. Aspirasinya didengar. Dari saran dan kritiknya apa itu didengar semua. Kamu jangan nambahin sayang anak ya. Simbol bahwa di Jogja itu isinya kos-kosan nggak bebas. Kosan sopan. Oh yang bener ya. Kosan sopan ya. Kosan sopan betul. Artinya Agus walaupun modusnya adalah pengen benerin lemari, tapi sama Bapak Kos nggak diizinin gitu. Memang terjadi banyak di kehidupan kos di Yogyakarta gitu. Yang pengen dibenerin lemari kok keluar-keluar yang dibenerin rok gitu. Maksudnya apa? Maksudnya memang kekasihnya adalah seorang penjahit. Iya betul. Penjahit yang keliling itu. Iya betul. Kebetulan padahal yang rusak celana ya waktu itu. Apa yang dibenerin? Kalau Benny gimana Ben? Sebelumnya kan film lo juga hampir mayoritasnya berbahasa daerah yang film sebelumnya yang Jutaan. Ini kan ada lagi dengan film juga ada banyak mayoritasnya berbahasa daerah. Ini gimana lo membawa film ini untuk jutaan penonton? Siap berarti Ben? Amin. Kadang-kadang orang kalau visualnya kurang tuh memang angka penonton semakin naik. Kalau visualnya. Kebetulan saya sudah punya strategi sendiri. Saya sudah memborong 1 juta tiket. Saya jadi tombok. Lalu di film ini katanya dibayarnya pakai kuota internet ya. Ini serius ya, jadi gimana? Pengalaman pertama saya main film komedi sih, jadi baru bilang serius. Kapan gue main orang film komedi? Loh yang kemarin tuh komedi semua toh? Ya komedi semua. Jangan dikira kamu itu horor terus. Paling saya seneng banget ini karena sama teman-teman semua, saya sama Agus juga udah kenal lama, bahkan sebelum Agus lahir saya udah. Bro, kamu ada terus. Ini orang-orang ini udah mau nurunin HP. Ini udah ada yang live TikTok, kasih apelnya ya, jangan lupa ya. Kasih donatnya 5.000 tok kok itu. Ayo donat lagi, terima kasih orang-orang baik. Thank you. Belum. Jadi udah kenal lama dengan Mbak Santi juga, Mas Nugros, Mas Jihan juga kenal. Jadi kayak kita sangat-sangat menikmati prosesnya, dan apalagi di Jogja kan, rumah sendiri, bahkan kayak serasa apa ya, syutingnya itu kayak ini memang dunia kita sendiri gitu loh. Tapi kamu memerankan saya nggak meyakinkan jawaban saya. Mas, timingnya Mas yang pas Mas. Timingnya. Bapak main Mas, kata bapaknya aktor Mas. Saya juga pengen jadi terkenal Mas. Tapi kan bapakmu udah gak ada. Sama kita kan yatim. Yatim kita kalau jalan-jalan ke yatim Pak. Ya, yatim Pak itu malah. Udah ada 3 ya, udah ada 3. Masa itu taman wisata isinya kuburan bapak. Oke, oh ya gini lah kita kayak gini ya keseruan syutingnya, berarti seru banget ya. Dan penghidupan karakter Pak RT, Bapak Kos. Ini memerankan Rano Karno di sini susah.
Itu pancingan juga bahaya loh itu mah. Sorry. Oke, sekali lagi dong untuk teman-teman. Oke, kita ke teman-teman media dulu ya. Kita kasih kesempatan buat teman-teman media bertanya. Oke, silakan. Monggo mic. Ya, itu dulu boleh nanti ke atas ya. Lucu aja. Nanti habis ini, Mas. Silakan. Selamat sore, nama saya Bagas dari Berita Nasional. Mau nanya buat Siska. Waktu itu kan ini syutingnya 2 tahun lalu, April Mei tadi kalau nggak salah dengar. Mau tahu dong gimana cara menyesuaikan masuk ke karakternya, apalagi waktu itu Siska masih di idola ibu kota itu. Maksudnya bagaimana cara mempelajarinya gitu, mendalaminya gitu loh. Lebih ke situ, apalagi KDRT dan segala macam, lebih ke situ. Kalau dulu masih di JKT ya. Sebut aja JKT. Satu grup kita kita tampilkan ini dia. Nggak usah. Tapi nanti di ending kita udah siap awal nggak ya? Ayo kita kami. Silakan. Sorry Siska, jadi dijawab dulu. Ibu ini masih mau ketawa lagi. Kalau udah baru dijawab. Nanti nggak ada berita. Lagi wartawan ngelipok kok. Ngetiknya. Dihabisin dulu. Cari Mas. Minum. Oke, silakan Siska. Satu lagi. Tadi udah ngomong sama orang IGN ya. Untuk setiap teater kita siapin ambulan. Mengantisipasi hal-hal ini. Karena kan 3 ya bengek ya. Oke, silakan Siska, boleh dijawab. Makasih Kak pertanyaannya. Jadi gimana cara mendalami karakter ya Kak tadi? Sebenarnya kan workshop acting juga kan. Dan disitu diajarin lebih ke dibedah sama-sama sih. Maksudnya gimana cara masuk ke karakter Rahayu. Dan yang paling aku ingat sebenarnya ini pengalaman. Waktu itu kan kita nginep di hotel. Habis itu aku ingat waktu itu pernah workshop actingnya di kolam renang dan latihan KDRT. Jadi di titik itu aku ngerasa kayak takut beneran kali ya sama Kariska ya. Karena ekspresinya tuh pas workshop itu serem banget. Jadi aku pas di lokasi syuting pas lihat dia tuh kayak traumatik gitu. Jadi kayak mungkin itu yang bikin aku bisa lebih memahami karakter Rahayu. Jadi ada support dari lawan main sehingga bisa masuk ke dalam karakternya kan lebih dalam ya. Kan di film aja muka Kariska kayak emang gitu? lihat aja nanti. Oke, situ ya Mas. Terima kasih Siska. Selanjutnya tadi ada di atas, silakan teman-teman dari Publicis. Ya, boleh dibantu. Iya. Lurus, nah ini dia. Nah, itu dia. Nah, Mas Firsa Besari. Iya. Tapi Bung kirain nggak datang, Bung. Ternyata Bung Firsa datang kali. Ya, selamat sore, saya Adi dari Kompas.com. Saya mau nanya pertama ke Mas Jihan. Ini untuk pemilihan Feby ini sebagai Kalis nih atas landasan apa dan ada cerita apa sih di balik pemilihan castingnya ini? Karena kan kalau langkah udah jelas ya untuk jadi Mas Dewa udah pasti memang apa? Masuk juga. Jangan dikritikin Pak. Enggak, jangan gini. Aneh ya ini. Tadi saya mencoba diam loh. Kayaknya bukan karena ketawa lucu ya, tapi memang psikologis. Oke, bentar ya Mbak. Silakan Mas Adi, boleh lanjut. Oke, untuk pertanyaan kedua buat Mbak Santi. Film-film dengan bahasa Jawa kan sudah terbukti punya pasar juga ya di Indonesia. Untuk seni memahami Kakashi ini dari awal memang sudah didesain seperti ini atau ada pertimbangan untuk memakai bahasa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mas Adi. Mungkin yang pertama dari jawabannya Mas Jihan atau nanti ditambahkan oleh Mbak Santi juga untuk pemilihan Feby untuk peran Kalis. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Waktu itu jadi Feby kan main di Balada Si Roy.
Ya. Nah, waktu itu saya ngelihat bahwa si Feby ini punya aura yang sebenarnya Kalis kalau di kehidupan pribadinya ya bersama dengan Mas Agus gitu mungkin akan sangat konyol dan lain sebagainya gitu. Tapi saya melihat Feby punya peluang untuk lari ke arah situ waktu melihat Barada Sirai. Terus kemudian secara fisik saya melihat cuma sesimpel ini sih. Jadi kalau dilihat ya itu batuk itu apa guys? Batuk itu juga kening ya. Keningnya Kalis Mardia sih sama Feby tadi sama. Oh betul kan ya? Benar. Iya. Benny juga sama burung yang di kosan sama. Kasihan ibunya nih loh. Oke, lanjut Mas Jihan. Nah, dan Feby itu sangat pekerja keras ya. Artinya dia walaupun belum ngerti skripnya karena waktu itu skripnya sama Mas Bagus ditulis full berbahasa Jawa gitu, gak ada translate-nya. Terus kemudian kita bedah bersama-sama. Dan saya ngelihat Feby sangat luar biasa banget. Dia mempelajari detail setiap kata bahkan pengucapan. Terus kemudian logatnya juga dipelajari dan saya senang banget sih. Ya, terima kasih Mas ya. Silakan boleh ke Mbak Santi boleh ditambahkan, silakan. Ya nambahin ya kenapa Feby ya karena kami sudah pernah bekerja sama sebelumnya di Barada Sirai dan aku mau Fajar tahu banget bagaimana Feby, totalitas Feby sebagai aktor, dikasih peran apapun dia akan lahap PR-nya gitu. Jadi pada saat kita kami memutuskan untuk membuat mengadaptasi buku Sebuah Seni Memahami Kekasih ini, yaitu sudah Kalis lagi sama Feby dan Elang udah di kepala sih, udah kebayangnya gitu. Dan alhamdulillah aku sebagai produser, Fajar juga kami happy banget melihat hasilnya gitu. Itu berkat kerja keras mereka bersama semua tim kreatif. Lalu menjawab pertanyaan Mas Adi tadi ya. Yang kedua, memang dari awal memang pendekatannya kami mencoba mengadaptasi sedekat mungkin dengan cerita aslinya. Kenapa? Karena cerita aslinya itu sudah sangat bagus sekali. Apalagi juga Fajar sudah kenal duluan sama Agus dan Kalis, dan setelahnya aku baru kenal. Dan pada saat pertama kali kita kenalan itu karena masih COVID ya, kita online itu. Aku aja udah apa ya, energinya tuh seru banget. Mereka berdua nih pasangan yang unik, tapi juga kita merasa dekat gitu, karena apa yang mereka lakukan itu mungkin aku sama Fajar juga sering lakukan, cuma berbedanya dengan cara mereka, aku dan pasanganku dengan cara kita sendiri gitu. Jadi memang keputusan kreatifnya dari awal memang kita ingin mengadaptasi sedekat mungkin dengan versi aslinya, dan bahasa Jawa adalah memang delivery yang gitu. Yes, terima kasih Mas Adi. Apa nih Mas Adi? Siap. Selanjutnya silakan. Iya, boleh. Iya. Ya, baru nanti ke depan ya. Silakan nama, media dan pertanyaannya. Selamat sore, saya Bayu dari Fortune. Selamat sore Mbak Santi. Pertama saya mau appreciate dulu. Terima kasih, filmnya bagus banget dan saya suka. Buat Mas Agus, saya udah sering baca juga tulisannya di Mojok dulu. Jadi bisa memahami lah situasinya seperti apa. Pertanyaannya yang pertama buat Mbak Santi. Mbak Santi, kenapa akhirnya IDN Pictures mau mengangkat cerita ini? Apa yang menjadi motivasi, apa yang menjadi pendorong dari IDN Pictures untuk mau mengangkat cerita ini ke layar lebar? Terus buat Mas Jehan, selamat juga Mas karena sudah membuat film ini dan memvisualkannya seperti ini. Saya appreciate juga. Pertanyaan saya, untuk mengangkat sebuah cerita yang berdasarkan kisah dari seseorang gitu ya, sosok orang yang masih ada kayak tadi Mas Jan juga udah ngomong, apa yang jadi tantangan sih? Terus gimana cara untuk mengatasinya?
Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Silakan Mbak Santi. Thank you Bayu untuk pertanyaannya. Pertama, pada saat kami membaca buku novel Sebuah Seni Memahami Kekasih, isinya tentu pertama yang akan kita dapatkan adalah ketahuan. Tapi apabila kita pahami lebih dalam, ini adalah cerita tentang bagaimana dua manusia saling mencoba memahami pasangan kekasih mereka, karena mereka mempunyai niat yang baik gitu ke depannya. Nah, kami melihat semangat itu sangat relate dengan IDN Pictures, karena kami di IDN Pictures juga selalu merasa kami sebagai pembuat film harus selalu mencoba memahami apa yang diinginkan oleh para penonton film Indonesia gitu, karena kami ingin selalu bisa memberikan karya-karya yang bisa diterima oleh mereka gitu. Jadi bagi kami di IDN Pictures, penonton film Indonesia itu adalah kekasih yang ingin selalu kami raih hatinya, seperti bagaimana Agus meraih hati Kalis. Yes, itu dia. Siap. Terima kasih Mas Hati. Mas Jihan, silakan. Terima kasih Mas dari pertanyaannya. Satu aja Mas. Jadi dengan tokoh yang masih ada, terus kemudian apa namanya, dan seumuran gitu, tantangan terbesarnya adalah ini nggak cuma sekedar interpretasi atas karya atau atas karya orang lain atau sesuatu yang memang sudah dituliskan, terus kemudian apa namanya kita create ulang gitu. Nah, ini adalah proses saling benar-benar memahami. Jadi ketika proses itu tantangannya adalah waktu mulai dari menulis sampai akhirnya film ini tayang, itu adalah kita harus saling memahami. Termasuk begini, kayak saya selalu ngobrol sama Mbak Kalis dan Mas Agus untuk ini benar nggak terjadi di kehidupan nyata kalian gitu misalnya ya. Sebenarnya nggak begitu. Oke, gimana caranya biar kita bisa create tetap waktunya sesuai dengan apa namanya, dengan rangkaian dramatik yang sudah di-create, tapi tidak apa namanya ya, tidak lepas dari kehidupan nyata kalian atau masih terinspirasi. Gimana caranya? Nah, itu kan masih saling memahami kita berdua gitu antara kreator terus kemudian tokoh yang masih ada ini gitu. Nah, itu sih tantangan terbesarnya ada. Jadi sebenarnya apa namanya, kalau misalnya bikin film dengan tokoh yang sudah tidak ada atau sangat berjarak, kan kadang-kadang sutradara dikasih sesuatu untuk menginterpretasi itu dengan gayanya sendiri gitu. Tapi di sini enggak, tantangan terbesarnya justru adalah gimana sebenarnya dua-duanya biar bisa saling kompak dan saling paham aja gitu loh. Yes. Jadi vibes-nya di situ. Oke, siap. Terima kasih Mas Yahan, thank you. Selanjutnya ada cewek nggak? Ya, ntar depan. Ada, kalau habis ini cewek boleh ya ke depan dulu ya. Nanti ada, kalau ada cewek boleh dong, kita minta dari sudut pandang yang teman-teman media, dari yang wanita juga. Nih depan Mas. Iya, ini nih. Nah, oke, gue ngeliat lu gede begini. Terus silakan. Ya, saya Arul dari Demi Film TV. Saya tegaskan Mas Jehan dan Kak Santi, saya ini orang Indonesia Timur, orang ujung pandang, dan saya suka dengan film ini. Dalam artian, tolong teman-teman promosi tidak kemudian harus hanya memperhatikan karya di bahasa Jawa, harus ada di Pulau Jawa. Ternyata di Jogja itu banyak mahasiswa dari Indonesia Timur loh. Banyak anak Papua, kemudian anak Makassar, dan ini sangat related. Kalis dan Mas Agus ya. Sukanya dipanggil Agus Nur atau Agus Mulyono ya? Beda. Salah dua-duanya. Salah dua-duanya. Saya terpengaruh sama ini aja sih, teman-teman komika gitu ya. Saya mengenal aktor seperti Rukman Rosadi. Tetapi kalau misalnya saya harus mengingat bahwa anak dengan bapak, justru saya ingin katakan bahwa justru layers daripada Mas Elang Gibran ini itu melebihi bapaknya. Dengan Rukman, Arul gitu kan, dia pasti udah tahu lah yang gemuk, yang lucu gitu ya. Dia pasti udah tahu banget bahwa saya memujimu Elang, dan saya pikir di belakang ada teman-teman festival film wartawan, ada Pak Yan Wijaya. Saya pikir Anda pantas untuk masuk dalam kategori genre komedi gitu ya, Santi. Kalau teman-teman setuju untuk masukkan itu, karena kalau saya lihat genrenya adalah genre komedi, Gus, bukan genre drama gitu ya, karena ada Kakak Beni yang tampan dan kemudian ada Om Yusril gitu ya. Yang Om Yusril yang
Oh, justru yang cakep seperti saya. Ada satu hal, Mas. Saya ingin mengapresiasi, Kak, tolong dikasih kesempatan. Jehan ini sangat bisa mengatur laku, ya, sangat mengatur peran. Bahwa mereka itu tidak hanya berpatok sama Feby dengan Elang, tapi ternyata kita itu sangat mencuri adegan. Taruhlah misalnya ngeliat Siska, ya, yang buat saya meneteskan air mata pada saat mereka harus rujuk itu karena ada faktor anak. Saya pikir dialog ini sangat memuliakan kedua belah pihak, bahwa ternyata banyak janda dan duda yang harus dirukunkan, Agus. Dan saya pikir menonton film ini, San, itu membuat Anda itu harus mendapatkan banyak preference dari orang-orang yang terpisah hanya karena emosi dan lain sebagainya. Davina jangan ditanya gitu ya. Kemudian Anda komika tetaplah lucu, karena kalau Anda tidak lucu atau Anda berusaha untuk menguruskan badan, itu jangan pernah ketemu sama saya gitu kan. Karena memang kuncinya kan di situ. Baru kali ini orang dilarang sehat ya. Ya, terakhir Mas Arul. Iya, terakhir. Ya. Saya hanya ingin meminta kepada Elang gitu ya. Apakah betul pelajaran acting yang disampaikan oleh bapakmu, kalau misalnya kamu dilatih oleh bapakmu yang di Konsi itu, bahwa ternyata layers yang kamu berikan untuk kali ini, film ini gitu ya, cocok untuk kemudian kamu harus mendapat apakah Piala Citra atau Piala Gunungan. Amin. Siap, terima kasih. Lang, silakan boleh menanggapi, Lang. Gimana, Lang? Apresiasi yang luar biasa dari teman-teman media. Terima kasih untuk banyak. peran Lang di sini. Beban jawabnya. Terima kasih banyak tadi apresiasinya, Mas. Ya, harapanku sih semoga ya kerja keras kita semua ini bisa tercipta karena kerja cinta semua kita hari ini. Ya, semoga perjuangan kita yang kemarin-kemarin itu, kerja cinta kita bisa dinikmati orang banyak besok. Amin. Amin. Oh, yang juga. Terima kasih. Satu lagi mungkin terakhir ada yang wanita, cewek, silakan. Kalau ada yang mau nanya atau merasa relate dengan Bang Alis, silakan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti kita akan ada sesi one-on-one juga setelah ini ya. Baik, terakhir mungkin Mas Santi lagi yang mau disampaikan buat teman-teman media, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih teman-teman atas partisipasi dan sudah menonton. Kami berharap teman-teman semua bisa menjadi agen penyebaran informasi bagaimana film ini sangat baik dan layak untuk ditonton di bioskop 5 September besok. Dan ya semoga film ini bisa ditonton berjuta-juta orang. Amin. Siap, terima kasih. Kita akan foto bareng, yang di depan tetap duduk tapi boleh merapat.